Iya kan semua yang nggak mau membakar. Harusnya yang dibakar sedikit katanya dia kan, klarifikasi ada katanya dibakar sedikit, tunjukin enggak apa-apa. Gitu ya. Banyak sekali. Teman-teman AB27 banyak sekali meliputi banyak aspek, banyak melibatkan semua lah waktu itu. Kita bahu-membahu meninggalkan nama besar semua, kita yang penting kita berjuang untuk Persebaya waktu itu. Saya coba ngobrol sama Cak Joner, Cak, iki sampean kepingin Tribun Seblandi gitu. Oh, Cak Joner waktu itu sudah di dalam ya? Sudah di dalam. Akhirnya beliau juga bilang enak nang 21 wae lah. Di aman situ Tribun Keluarga. Harus ya. Karena saya masih ingat Cak Amin Gimbal itu waktu saya sowan ke rumahnya nuturi ya. Cak, awakmu ojo gak bonek. Wis gak Cak, aku saya nak ngene aku gak bonek kalau ngene. Ojo gak bonek, kon tetep dadi bonek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Arta kenal lo sental kabeh. Ini dia brengsek. Cak Jo brengsek. Halo. Piye kabar Cak Jo? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya? Sehat. Apa kesibukannya ini? Saya menyibukkan diri. Menyibukkan diri alhamdulillah. Tapi bermanfaat. Tapi bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat bagi semua orang, bagi semua makhluk. Amin. Dungo ta. Cak Jo, what? Iki langsung ke pokok permasalahan iki. Masalahku bermasalah gitu. Rame-rame nang sosmed iki. Apa itu? Masalah iku tanggo sebelah iku. Oh iya. Paham toh? Paham. Menurut sampean iku ya apa iku dengan membakar logo itu, meminta membakar logo dengan imbalan 100.000. Wah. Kemarin kebetulan juga diundang sama Cak Isma ya, spesialis IT 35. Beliau juga sedikit memberikan informasi tentang siapa beliau itu YouTuber dari Aremania. Ya menurut saya dia orang baik. Orang baik dan punya cita-cita baik. Tapi mungkin yang terlihat dari kacamata saya pribadi mungkin kemasannya kurang. Jadi kemasannya itu nggak harus seperti itu. Jadi ada kata-kata dia tuh membakar bendera. Padahal itu bukan bendera. Itu kertas di print dikasih logo Persebaya. Jadi bukan bendera. Kalimat yang seperti itu bisa memprovokasi. Harusnya kan logo gitu aja sudah cukup ya. Atau membakar kertas ini yang sudah tahu ini ada logo Persebaya. Tapi juga dia juga ada, menurut saya pribadi ada sedikit kurangnya ketika itu kamera satu hanya dipakai kamera satu aja. Harusnya dia pakai kamera 2 yang dari angle yang lain. Jadi terlihat bertanya, sosial eksperimen seperti itu. Tapi kalau satu kamera terkesan ya settingan. Mohon maaf nggih Cak Restu ya, mohon maaf. Settingan itu ya. Tapi kalau diambil positifnya sih ya. Kalau settingan gitu berarti dia tuh, kalau orang menyeting kan berarti dia tuh ada mengatur supaya ini. Iya. Berarti dia tuh ingin kan yang diupload kan juga nggak semua yang diupload kan yang nggak mau membakar semua kan. Iya kan semua yang nggak mau membakar. Harusnya yang dibakar sedikit katanya dia kan, klarifikasi ada katanya dibakar sedikit, tunjukin apa-apa gitu ya. Berarti dia tuh niatnya ingin mendamaikan dua kubu ini. Sepertinya begitu, cuma membungkusnya keliru. Iya. Gitu menurut Cak Jo loh. Iya, menurut saya seperti itu. Jadi salah itu ya. Enggak salah juga, sebenarnya enggak salah juga, cuma kurang. Menurut saya itu perdamaian antara bonek dan Aremania terlalu prematur. Terlalu dini. Iya. Biar waktu yang menjawab dan harus ada tindakan. Enggak hanya sekedar konten gitu. Perasaan dulu sudah ada kan kayak gitu kan. Banyak, saya menemukan banyak sekali teman-teman Aremania dan bonek mania juga saling komunikasi juga saya tahu. Ada. Cuma enggak yang jadi masalah kan yang bawah-bawahan lah istilahnya kan ya. Adik-adik kita lah istilahnya. Terlalu cepat terekspos. Berarti digaris besarkan
niat dia bagus cuma keliru. Ya, kemasannya keliru. Kemasannya keliru ya. Berarti Anda tidak menyetujui konten itu. Ya, dengan berat hati saya tidak setuju konten itu. Tidak setuju ya. Ya. 100% hanya konten. Konten. Bukan niat mendamaikan. Ya, boleh jadi dia juga pencitraan juga. Iya, mungkin sedikit ya. ya. Berarti angka 98% lah. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Oke, ta'ala. saya setuju, saya suka itu. Terus apa? Fanpage teman kita ini. Oh ya, akun Bonek for Persebaya sudahlah. Bonek for Persebaya. Bener nggak menurut sampean iki dengan mengekspos yang sampai dilaporkan itu loh, Cak Jo? Menurut saya ya sah-sah saja. Bonek for Bonek Persebaya ini sah-sah saja. Saya lihat beliau-beliau ini kritis, mengkritisi apa yang sudah dipost sama Arema tadi. Apa yang namanya Sortu Family kalau nggak salah, Sortu Family itu. Saya nggak subscribe ya. Maaf ya Mas. Saya nggak suka. Jadi keterangan dari Bonek for Persebaya itu hanya merepost. Ya makanya untuk kedewasaan seorang konten kreator harus dibutuhkan. Kon gak ngarah di repost, lek kon gak ngepost disian. Lek perihal post-postanmu iku elek terus di repost uang terus kon ngamuk dan minta untuk tidak dipost. Jangan dipost. Jangan menyalahkan yang nge-repost gitu. Karena kamu sudah duluan ngepost. Kalau nggak salah dia tuh melaporkan karena mencemarkan nama baik atau apa ya? Iya. Apa laporan itu? Iya, kan mencemarkan nama baik tadi. Disuruh hapus apa? Nah, iki masalah nih. Sakjane lek koyo ngono iku akeh iso mbales Bonek. Lah sempama Bonek bales koyo ngono iku. Maksudnya bales gawe konten kayak ngono iku. Bales nglaporno lah lek iki masalah laporan. Oh iya. Iya, konten receh iku, Ja. Ngapain kita juga ya? Lapo tak kon bakar apa? Logo Arema dibakar gak usah, gak penting. Enggak penting ya. Dibakar nang kene. Tapi arek Bonek iku nukui bakso sing tulisane Arema, bakso Arema dituku ambek arek. Dituku ya. Surabaya nggak pilih bos. Keras. Loh iya bener. Cak Restu kan apa ya kemarin saya titip salam di kontennya Cak Isma. Cak kapan maneh lek ono masalah kok ngene iku dirembuk karena versi Mas Isma yang ada di kepolisian itu tidak ada ranah pidananya. Ujung-ujungnya sampean masih ngelapor no, engko didamekno secara kekeluargaan. Enggak ada pidana. Tapi mbok menelek sampean memang duwe niatan pencitraan, kepingin sampean subscribernya banyak, viewernya banyak, ya mbok meneh kan itu kebutuhan konten kreator di YouTube. Oh, gimmick. Iyalah, lek ngono lah gak rame. Oke, mantap. Cak Restu ya sepurane sing akeh. Terus Mas Isma sempat nang Malang toh? Iya. Kemarin saya juga tanya Cak Isma, Cak kok iso no Aremania mlebu nang Surabaya dengan atributnya Aremania. Terus dibalas Cak Isma juga main ke Malang. Tapi dia nggak pakai atribut. Iya. Cak Isma juga menjelaskan ke saya ke Malang, Cak, pakai atribut spesialis IT 35, bukan dengan atribut bonek. Karena menghargai perjanjian yang kapan hari itu. Tapi ngene loh, yo Cak Restu iku menurut pengakuannya Cak Isma, beliau itu datang ke Surabaya memakai atribut Aremania itu di rumahnya Cak Isma. Jadi beliau bertanggung jawab apapun yang terjadi ketika itu ada di rumah Cak Isma itu. Ya, dan itu sah-sah saja. Ketika keluar Cak Isma angkat tangan, sudah bukan tanggung jawab Cak Isma. Iya. Dan itu untuk kebutuhan konten. Soalnya sopo sing kenal Cak Restu, Hamid Cak Restu yo. Kau sing kenal Yuli Sumpil mungkin kenal. Jadi iya, Cak Restu di klamene Aremania ben ketok iku Aremania. Sepurane Cak Restu yo, sepurane sing akeh. Kalau sing kenal asine Restu, berhubung ngono koyo ngono saiki kenal Restu kabeh. Aku rene Restu ku mek bes lho, Cak. Saya ngerti. Aku Restu lho rene bes. Bis. Ono to bes Restu. Oke ya, Ju. Masalah iku wis biar mereka yang menyelesaikan ya. Receh banget lah itu. Ju, Apa? aku pengen flashback nih. What? Apa? Masalah perjuangan nih. Woi.
Aku kangen aku iki. Aku pengen flashback masalah perjuangan dulu. Arek bonek 1927 atau AB 1927. Aku pengen tahu Cak Jo. Cerita dong. Titik ae. Apa ini yang diceritakan? Sembarang sing saya. Sampai kan ada di dalamnya waktu itu. Iya, saya ada di dalamnya. Boleh lah kita cerita. Ya, sangat apa ya? Sedih juga, bercampur-campur dan senang juga ketika aku nangis loh iki. Oh, sayang. Jadi perjuangan itu berbuah hasil kan ketika Persebaya juga diakui oleh PSSI kembali dan kita juga bisa berlaga kembali. Itu sangat-sangat membanggakan. Dan itu sampai teman-teman tuh meneteskan air mata ya ketika Persebaya diakui, senang setengah mati. Perjuangan selama kurang lebih 5 tahun. Jadi sempat kita dualisme dan masa-masa seperti itu alhamdulillah kita sudah melewati. Yang penting Persebaya itu balik. Sudah cukup dan AB27 saya rasa sudah di tempat yang semestinya juga ketika perjuangan itu sudah tercapai. Ya sudah. Jadi kita nggak harus muncul lagi lah sebenarnya. Mungkin regenerasi bonek-bonek milenial lah. Ya. Sebagian besar mungkin nggak ada yang tahu siapa aja yang ada di situ. Masalah. Siapa aja? Banyak sekali. Teman-teman AB27 banyak sekali. Meliputi banyak aspek, banyak melibatkan semua lah waktu itu. Kita bahu-membahu meninggalkan nama besar semua. Kita yang penting kita berjuang untuk Persebaya waktu itu. Kalau disebutkan sangat banyak sekali. Dan sekarang mungkin beliau-beliau banyak juga yang nggak muncul karena merasa sudah waktunya. Iya. Bolehlah sebutkan salah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau berapa. Ini banyak. Maksud saya kan kalau sebuah organisasi kalau berhubungan dengan entah itu perizinan, pasti kan ada perizinan. Itu siapa itu? Yang nggak mungkin lah semua orang itu ya kan. Karena waktu itu kita sepakat bahwasanya kita butuh 1 orang untuk juru bicara. Jadi kita menunjuk Cak Andi Peci waktu itu sebagai presidium. Jadi ya untuk segala perizinan juru bicara lah iya juru bicara. Dan yang bertanggung jawab juga biasanya Cak Andi Peci yang dicantumkan di dalam surat-surat perizinan tersebut. Tapi di belakangnya banyak sekali. Semua dulur-dulur lah ya. Almarhum Cak Joner, ada Cak Grandong, ada Cak Tulus. Banyak sekali yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan. Karena ketika saya tidak menyebutkan salah satu nanti tersinggung. Karena banyak sekali. Jelas semua bonek ya. Iya. Ikut andil. Alhamdulillah bisa bangkit lagi sekarang. Bangkit lagi. Iya. Sama nih nggak salah iki yo Korlape G21. Hanya di sini saya ditanya. Gak salah lagi ini. Saya pengen tahu munculnya G21. Iya. Jadi ini yang nggak pernah ditanyakan di YouTube. Ini ya. Suatu anugerah ini. Ya jadi sebenarnya waktu itu saya dipanggil sama Cak Grandong, sama Mbak Jo, sama Cak Tulus untuk mengemban tugas waktu itu sebagai memegang tongkat estafetnya AB27 waktu itu untuk menggantikan sementara Cak Andi Peci karena ada beberapa faktor waktu itu. Oke, saya dimandati untuk pegang AB27. Saya pun punya syarat waktu itu. Saya ingin mengusung bendera regenerasi. Jadi saya ingin yang muda-muda ini ada di depan. Gitu. Selama itu saya emban di pertengahan jalan, bahkan belum pertengahan, selangkah 2 langkah ada tersendat masalah tiketing waktu itu. Karena teman-teman yang ada di AB27 sulit untuk mendapatkan tiket. Dan ketika kita melobi official Persebaya waktu itu Pak Ram Surahman bilang harus berbasis tribun waktu itu. Oh iya, jadi nggak mungkin pakai nama tribun AB27 dong? Nggak mungkin. Karena AB27 itu kan sudah beda lagi. Beda lagi dan bukan naungan. Naungan tribun maksudnya. Harus berbasis tribun waktu itu. Dan kita disuruh pilih waktu itu tribun yang mana.
Setelah itu saya coba ngobrol sama Cak Joner. Cak, iki sampean kepingin tribun sebelah ndi gitu. Oh, Cak Joner waktu itu sudah di dalam ya? Sudah di dalam. Akhirnya beliau juga bilang enak nang 21 wae lah. Di aman situ tribun keluarga. Akhirnya saya coba berpikir gimana caranya API 27 dan teman-teman ini bisa terakomodasi untuk tiketing dan bisa nonton di GBT waktu itu. Akhirnya saya datang ke Medaeng, ngobrol 4 mata waktu itu sama Cak Joner. Cak Joner, gimana kalau kita kamuflasekan untuk menjadi sebuah tribun? Karena permintaan ofisial itu harus berbasis tribun untuk segala macam akomodasi tiket dan lain-lain gitu. Akhirnya Joner juga berpikir gimana caranya. Akhirnya saya menawarkan diri, ini Cak, coba ini kita kamuflasekan menjadi sebuah tribun, kita kasih nama Gate 21, kita pilih tempat di 21. Sebelumnya kita dikasih tempat di Gate 1920. Gate 1920 itu menurut hemat saya nggak memungkinkan untuk teman-teman yang mungkin sekitar 7.000 itu ada di situ. Tersekat lorong ya. Dan di depan tuh banyak jeruji-jeruji waktu itu. Kita nggak bisa kreativitas di situ. Sulit sekali. Akhirnya saya minta digeser ke 21 itu waktu laga versus PSTNI. Yang dimana supporter PSTNI ini nggak hadir. Emang ada supporternya ada? Aduh. Jeru. Dan kemudian saya oh ya, G21 kan tempat supporter lawan nggak salah, tamu ya. Tamu. Sempat ditawari di Gate 1 tapi saya nggak mau. Saya bersikuku ke Gate 21. Terus saya bilang ke keamanan Panpel itu waktu itu, Pak siapa ya? Lupa saya itu. Ya itulah. Semuanya itulah. Jadi saya bilang, Pak itu tamunya datang enggak? Kalau enggak datang kita geser ke 21. Wah enggak bisa mas, enggak ada yang menjamin keamanan. Akhirnya saya berani jamin keamanan untuk teman-teman yang ada di VIP agar kita tidak mengganggu. Dan kita juga tidak mengganggu bench pemain. Main lawan kan ada di situ. Kita janji, tapi nunggu supporter itu datang. Sampai warming up, supporternya nggak datang. Akhirnya saya minta dibuka di sisi atas itu, buka aja Pak, kita coba masuk. Terus teman-teman tak suruh masuk, mereka juga takut teman-teman ini. Gak apa aja, gak apa, dipasang snare, drum dipasang. Akhirnya kita ngecen di situ dan fine aja nggak apa-apa. Sampai sekarang. Jadi itu masih polemik dan resminya itu versus Madura United. Jadi Madura United bertandang ke sini ya. Away ke sini, supporternya juga datang sekitar 2.000 sampai 4.000-an. Informasinya seperti itu. Saya bilang ke official, "Cak, iki ya opo? Aku sik nang G21 apa ya opo?" Akhirnya setelah rakor di Polrestabes, kita resmi pakai G21 dan tamu ditaruh di G1. Sampai sekarang. Kalau perjuangannya ya mungkin teman-teman yang mungkin berada di dekat saya, yang Sapur Hanjau, Babat Alas, dekat. Sekerwaras kafe kayak dulur-dulur sing ngewangi aku waktu ikut G21, panjang umur buat sampean-sampean. Oh, berarti lahirnya G21 itu karena persyaratan dari ofisial. Iya. Yeah. Untuk mengakomodasi akomodasi tiketing. Iya. Info ya lur ya, tiketing itu ya bayar lu arek iki. Bukan masalah dikek gratisan ngawur. Ngono sing gak ngerti anu cak arek iki, cak pinter goreng ya. Iya, waktu itu memang sempat rame ya ketika bonek keplek, ingat ya semuanya. Bonek keplek. Saya waktu hadir di kopdar besarnya, kopdar Akbar itu bilang, "Aku gak apa-apa celukan bonek keplek, sing penting aku keplekan iku iso apa? Manfaat gawe kon kabeh. Supaya kon terakomodasi." Iya. Rame dulu bonek keplek dan enggak ada yang berani untuk pakai keplek. Ya lho, keplek disingitno. Tapi ya enggak masalah, yang penting saya ya itu Cak Hermawan juga malu dijaketin itu. Kalau saya enggak lah. Saya pakai keplek tapi untuk teman-teman. Emang ya istilahnya punya tanggung jawab lah ya. Harus seperti itu. Karena
ketika saya pakai keplek waktu itu, saya bisa bikin teman-teman yang AB27 masuk sekitar 7.000, 5.000 sampai 7.000-an. Dapat tiket. Sampai sekarang ya. Aman lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Halo dulur-dulurku Gate 21. Sampai sekarang kalau sekarang berganti nama. Apa tuh? Gate Joner 21. Gate Joner ya. Karena bisa Joner almarhum. Kangen bulan. Ya saya juga sangat kangen sekali. Tapi udah sampai nyusul. Aku sih kangen bisa sampai. Iki dongo to tangan. Aku baru kali iki aku nang YouTube ngomong nggak ngene iki. Teman-teman enggak ada yang tanya. Aduh, sebuah anugerah ini bisa tahu sejarah G21, bisa tahu setidaknya sedikit siapa-siapa saja orang yang ada di dalam AB27. Iya. Terima kasih saja untuk informasinya ya. Iya. Aduh, Belum. wah iki kusung mulai ae. Waduh. Wah, jeru. Ojo. Nangis kok aku rek. Asmara. Tapi sampai sekarang masih aktif toh? Aktif apa ini? Aktif sebagai laki-laki apa? Patut dipertanyakan ini. Ya, di G21 masih aktif kan? Saya sudah mulai 2019 awal itu saya mengundurkan diri ya. Kenapa ya, Jo? Ada beberapa masalah internal di situ dan kebetulan juga waktu itu ibu saya sakit kanker payudara dan sangat parah hingga saya bilang ke Cak Joner dan Cak Grandong, Cak, kayaknya aku wis gak ngurusi supporter sih lah. Aku tak ngurusi wong tuaku. Dan waktu via telepon itu Cak Joner, ya wis gak usah mikir apa-apa, awakmu rambut wong tua. Oke, jadi sekitar Januari atau enggak Februari, kalau Januari itu saya mengundurkan diri secara terhormat di grup internalnya G21. Saya mengundurkan diri dan saya sudah melepaskan dari semua kegiatan supporter waktu itu ya. Meskipun saya sempat disuruh untuk jadi humas waktu itu, saya enggak mau. Saya merawat ibu sekitar 2 bulanan. Jadi saya bilang ke almarhum ibu saya, Bu, anakmu lanang mulai saiki ya. Dan tangis keluarga juga pecah ketika itu. Saya nggak pernah pulang. Akhirnya saya pulang. Ini motivasi buat teman-teman ya. Jadi keluarga itu penting nomor 1. Saya merawat ibu sampai antar jemput ke rumah sakit, sampai akhirnya bulan Maret itu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal dan pukulan terberat bagi saya. Saya sempat nggak mau ngurusi support, ngurus tele-telean lah. Akhirnya teman saya Ibeng itu ngajak ikut lomba wani ngakak dagelan gitu dengan hadiah yang mungkin sekitar 500-700 ribu. Ayolah Cak, aku gak ngelucu, sekarang penting wani. Dan alhamdulillah saya jadi juara 2 waktu itu. Akhirnya perlahan balik nang dunia supporter. Otomatis kan lingkup supporter kan ada di situ. Dan kenal saya juga. Akhirnya ya sampai sekarang saya menjadi bonek yang sebenarnya apa ya? Nek kepingin bonek ya budal. Seneng ngambil pertandingan iki kepingin delok ya budal. Gak pingin delok ya nang omah, ada kesibukan kerja ya saya utamakan kerja. Jadi ya nggak terlalu fanatik. Cuma kecintaan ke Persebaya harus ya. Karena saya masih ingat Cak Amin Gimbal itu waktu saya sowan ke rumahnya nuturi ya. Cak, awakmu ojo gak bonek. Wis gak Cak, aku saya nak ngene aku gak bonek kalau ngene. Ojo gak bonek, kon tetep dadi bonek. Aku butuh wong sing kok kon ngene iki nang bonek. Loh tapi ya apa Cak, aku wis gak iso ngono. Cinta nang Persebaya iku gak ada tandingannya. Masih ngomong pensiun, masih ngomong apa paling ngarani vakum. Tetep lihat Persebaya main iku rasane kepingin delok nang TV. Jadi dituturi Camin seperti itu. Ya kon nek kepingin budal ya budal, tapi aja ngomong kon pensiun untuk bonek. Itu masih melekat di kepala. Cinta Persebaya. Ya, saya juga mencintai areknya, tapi areknya juga sama yang lain ya. Oke, ini sesi lainnya masalah percintaan karena terlalu sedih untuk diceritakan. Sakit tak berdarah. Gimana Cak Jo? Iki wis masalah supporter oke. Saya sudah tahu semua. Aduh. Piala Menpora sampean delok enggak iki? Delok lah, tapi Persebaya toh sing ndak delok liyane kan. Ya kau lapon delok liyane. Aduh. Jangan tanya ini versus ini enggak tahu ya. Yang Persebaya tahu lah. Pasti dia Persebaya lah dengan pemain-pemain mudanya itu. Keren. Seneng spirit.
target apa sing sampean nanggone Persebaya sing saiki iki? Sing sampean pengen lah Target juara lah, juara ya. juara. Dengan pemain seperti ya, muda-muda gitu. heeh. Tapi juga salah ya, main enak arek. Wah, pemain muda wingi pemain tua-tua, ono pemain sing apa kayak pemain naturalisasi, pemain asing. Entek ngono arek. Bahkan waktu versus Madura United ya. Nah, dua aku disebut klub ya. Dalah aku mau iki gak sebutno jenenge ya Jan. Ya itu apa ya? Saya prediksi mungkin Persebaya waktu itu kalah dengan minim pengalaman. Mereka masih muda-muda dan pemain lawannya itu juga sangat bagus. Tapi kalah. Dan Persebaya menang. Wah, tek. Iki baru Surabaya. Surabaya ngeyel ini. Dan kemarin yang waktu 0-0 ya seri ya. Itu saya juga menilainya sudah cukup bagus sekali itu permainan. Ya? Kan kata-kata ya bonek yang kalah seri. Dalek kon njaluk menang terus ya, dadi wong wedok. Ya wedok menang terus gak kalah wedok iki. Oke. Semua udah dikupas tuntas. Saya udah tahu semua. Kalau tak mana lah? Enggak. Wis aja. Masalah iku sesi liya. Masalah percintaan itu di sesi lain aja. Tesi. Loh, itu tesi. Catesi lah niku. Catesi kepintine asine. Oke, Cacu. Ya. Pesan-pesan buat regenerasi bonek-bonek itu penting loh, Cacu. Pesan iki. Gawe adik-adikku, gawe cacak-cacakku, bonek. Ke depan kita harus lebih baik dan harus cerdas. Segala sesuatu jangan menilai dari satu sisi. Terus maju. Apapun itu. Ada ide. Karena gini, ini belum saya sebutkan dimanapun ya. Ide itu datangnya selalu tidak sempurna. Tapi apa caranya diasah supaya jadi sempurna. Ide-ide itu muncul dari mungkin adik-adik kita yang masih sekolah. Tampung aja, enggak apa-apa. Tampung guys. Jangan melihat sik cilik kon. Iya, jangan buang kan kayak gitu ya. Jangan. Tapi kita poles supaya jadi sempurna. Mantap. Jadi sing cerdas terus lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya itu baik. Kita sudah tidak boleh kembali lagi ke masa yang lalu, masa anarkis seperti itu. Kita sudah jauh dari kata itu. Semakin berkembang tentang kemanusiaan, tentang kebaikan. Maju terus. Gawe generasi ini bonek 10 tahun, 20 tahun lagi. Bahkan tuh selamanya aku ya kepingin delok anak-anakku, adik-adikku delok nang tribun iku nyaman apa-apa. Pesan untuk motivasi untuk para pemain Persebaya ini yang lagi berjuang ini. Buat pemain ya. Cak, Mas, Pak Le, Pak Deku iki kabeh sing terlibat nangone tim official Persebaya. Terus fokus kepada permainan, apa yang kurang dibenahi, fokus menyongsong juara, buat bangga orang Surabaya dan sekitarnya, buat bangga bonek mania. Beri kami hadiah sebuah kemenangan, beri kami hadiah juara. Mantap. Oke, dulur sakmono ae podcast ambek Cak Jo iki. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ya. Oke, salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.